Terus kemudian lihat di bagian daunnya, apakah ada yang kuning, ada yang busuk. Nah, itu perlu diteliti lagi. Karena kita tahu semua ya, kalau anggrek bulan itu dia nggak bisa disiram langsung di daunnya. Karena nanti dia akan airnya jatuh ke sini dan nanti akan busuk. Nah, ini bahaya nih. Terus kemudian untuk anggrek bulan ya. Oke. Jadi kalau untuk anggrek bulan sendiri kita juga pertama yang harus kita lihat sanitasikan adalah yang pertama kuntumnya. Kita melihat kuntumnya, apakah kuntumnya aman atau baik-baik aja. Nah, kita bisa cek. Nah, ini dia. Ternyata ada yang gagal bunga. Balik lagi, karena perubahan suhu, perubahan udara itu sangat berpengaruh, dan juga matahari teman-teman. Jadi agak lumayan berat sekali ya tantangannya kalau kondisinya itu nggak menentu gitu. Nah, ini dia. Ini tadi udah ketemu satu. Terus bisa kita lihat juga di sini. Nah, nih. Kalau secara hitung-hitungan harusnya dia bagian tengah ya. Dia belum rontok teman-teman. Yang rontok itu adalah di bagian paling belakang dulu karena dia yang pertama. Tapi ini di tengah sudah rontok. Nah, itu teman-teman ya. Jadi pertama bunga, terus kemudian lihat di bagian daunnya, apakah ada yang kuning, ada yang busuk. Nah, itu perlu diteliti lagi. Karena kita tahu semua ya, kalau anggrek bulan itu dia nggak bisa disiram langsung di daunnya. Karena nanti dia akan airnya jatuh ke sini dan nanti akan busuk. Nah, ini bahaya nih. Ya, itu bahaya banget. Jadi kelembabannya juga harus dijaga. Oke, kita cek lagi. Nah, ini dia teman-teman. Kita dapat daun kuning. Nah, daun kuning ini bisa diindikasikan daun tua karena di bagian bawah, tapi ada sedikit jamur ya. Nah, ini kemungkinan dia nggak kesemprot untuk fusariumnya atau obat jamurnya itu nggak kesemprot. Kemungkinan bisa jadi. Oke, ini dibuang aja nanti ya. Terus kemudian cek lagi. Nah, ini dia teman-teman. Ternyata kita dapat. Nah, ini kita harus pisahkan karena yang warna hitam ini ya, ini adalah bakteri teman-teman yang sudah terkena bakteri. Jadi bakteri ini nanti kalau kena di tanaman yang lain dia akan menular ya. Nanti bisa kita eksekusi sendiri dan penanganannya seperti apa ya. Ini untuk nanti video selanjutnya. Kita fokus untuk sanitasi dulu. Oke, kita cek lagi dulu untuk bagian tanamannya, kenopnya. Oke, masih aman. Tidak ada daun-daun yang kisut. Oke, ini agak lumayan kisut ya, tapi masih hijau, jadi kita masih pertahankan. Terus untuk ini yang varian ungu ya teman-teman ya, ini juga masih aman. Oke, ini varian ini juga masih aman kenopnya. Terus untuk daun-daunnya juga agak lumayan kuning, tapi secara fisik masih aman. Nah, ini udah mulai kisut ya teman-teman. Jadi memang kita belum siram. Ini rencananya besok kita akan siram. Karena dari kemarin mendung terus, jadi kita nggak berani siram berlebih. Hanya spray aja nih. Nah, ini untuk yang premium ya teman-teman.
Premium knopnya masih aman. Oh, nah, ada satu yang gagal jadi knop. Nah, tuh untuk varian bulan itu seperti itu teman-teman untuk pola sanitasinya ya. Jadi jangan sampai salah, harus hati-hati dan lebih teliti kembali. Nah ini juga sama, untuk bulan-bulan seperti ini juga sama, baik yang baru bunga atau remaja dewasa tuh sanitasinya sama teman-teman ya. Nah itu juga kita ada Cattleya yang lagi berbunga. Nah yuk kita coba lihat yuk Cattleya. Nah oke teman-teman, ini saya lagi mau cerita tentang Cattleya 1 ini karena unik sekali. Oke. Ini dia Cattleya Louis Joyce. Cakep banget, besar bunganya, warnanya kontras kuning dengan lidah yang merah, kriwil, dan bunganya besar dan lebar. Ini saya bungakan sendiri teman-teman, kurang lebih mungkin ada di 3 tahun ya. 3 tahunan ini baru bunga pertama dan seneng banget. Ini lagi galau mau dilepas atau enggak, tapi kayaknya kalau ada yang berani tinggi it's okay dilepas, tapi kalau enggak ya buat sendiri karena wow, cakep. Jadi untuk menanam anggrek atau sampai dengan membungakan anggrek itu merupakan suatu kebanggaan sendiri. Betul nggak sih teman-teman yang mungkin di rumah banyak anggrek? Pasti mengalami hal yang sama ya. Untuk kepuasan sendiri tuh ada gitu. Untuk menanam anggrek. Apalagi sampai bunga, rawat dari kecil ya. Nah, ini untuk Grammatophyllum ya. Nah, ada daun kuning juga. Ini bisa kita potong juga ya teman-teman ya. Nah. Gih, itu daun busuk. Nah, nih. Nanti kita coba nih sekalian. Nah, nih daun busuk ya. Ini udah bakteri. Kalau di kita tuh bahasanya lodoh. Nah, jadi ini nanti bisa dipotong ya. Dipotong. Karena kalau nggak dipotong takutnya nanti menyebar sampai ke sini, sampai ke mana pangkal. Nah kita potong aja. Nah tuh. Terus kemudian di bagian sisi bawah, nah ini kelihatan ya. Jadi kalau untuk sakitnya ini sampai sini teman-teman. Jangan sampai melukai yang sakit. Nah harus di bawahnya. Oke. Nah, oke, itu untuk lebih aman. Nah, ini dia tuh ya. Jadi potong itu di bawah yang sakit, biar nanti airnya atau bakterinya tuh nggak merembet kemana-mana gitu. Nah untuk selanjutnya bisa kalian kasih betadine atau antiseptik atau ditaburi, kalau nggak ada ya ditabur dengan larutan fungisida. Nah, ini bisa nanti ditabur aja langsung untuk di bagian bekas potongan. Nah, biar tidak infeksi. Ini P3K pertama seperti ini teman-teman ya. Nanti dia akan kering sendiri dan lukanya juga akan menutup gitu. Biar tidak terkena bakteri. Oke. Dan untuk yang ini tadi kena bakteri ya, nanti kita bisa lap. Jangan dicuci ya, jangan disiram, tapi dilap aja pakai air bersih, diusap aja, nggak apa-apa. Nah ini kita karantinakan dulu, jadi dipisahkan dari rombongan yang lain, karena kalau digabungkan ini takutnya kena juga yang lain gitu teman-teman. Nah mungkin itu teman-teman sekedar video informasi yang singkat. Semoga video ini bermanfaat, dan buat kamu yang mungkin baru mengenal channel ini, buruan di subscribe, jangan lupa di like juga atau di share ke teman kerabat, atau mungkin kamu menjadi video ini sebagai inspirasi, boleh
Silahkan jika ada yang bertanya, kalian boleh kolom komentar tersedia di situ. Kalian tanya apapun, nanti akan kita diskusikan bersama. Dan kalau kalian ingin ke kebun kami di Kebun Angkringan Gumilang, lokasinya di Ketengger Baturaden, itu di Pulau Jawa ya, Jawa Tengah. Jadi ada di lokal wisata Baturaden naik atas itu namanya Desa Ketengger. Kita ada di situ teman-teman. Atau kalau kalian bingung, kita juga ada via mapnya, bisa langsung klik link ID di bawah ini, langsung menuju ke lokasi kami. Dan juga kami juga melayani orderan via online ya. Langsung aja DM atau WhatsApp ke kebun kami di admin kami ya. Terima kasih. Salam anggrek Indonesia. Remaja Dendrobium itu yang perlu disanitasi adalah yang pertama dilihat. Untuk jenis Dendrobium ini itu agak lumayan detail, harus detail.